Hari santri, hari santri, hari santri. Hari santri, selamat pagi Indonesia. Selamat malam Jombang. Jombang. Kita dalam kondisi tetap sehat dan semangat selalu dan bahagia tentu. Bahagia Dan untuk tanggal 22 ini ya. Tanggal 22 ini ya, Bung ya. Siang tadi kemana, Bung? Siang Tadi kita Hari Santri. Hari Santri di Dusun Jatisari, Desa Wilangan ya. Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Dan masih ada ya, Bang. Masih ada Auranya untuk Iya, tema iya, Hari iya, Santri iya. ya hari ini malam ini. Menarik pokoknya tadi acaranya lah Hari Santri. Kita mengikuti upacara di sana ya. Cara di hutan. Acara di hutan. Tapi kok gundul ya disebut hutan. Saya itu kadang-kadang gimana ya ini disebut hutan tapi kok gundul begitu Acaranya ya. di ladang. Di ladang. Negara yang dikonsesi perhutan. Lahan negara yang dikonsesi Perum Perhutani di sana lahannya masih gundul padahal negara itu menganjurkan lahan ini supaya ada tanaman, ada persekutuan tumbuhan begitulah. Ada ekosistemnya, tetapi tidak ada ekosistem. Kok Berarti bisa tidur di hutan katanya imam itu? Apakah nggak banyak pohon-pohon besar ular rumput aja? jangan dibayangkan. Ya itu kalau di hutan kepanasan, di hutan kok kepanasan, di hutan kehujanan, di hutan kok kehujanan. Di hutan tidak takut binatang. Ya di situ itu tadi di tempat kita mengikuti Hari Santri begitu. Di pelopori siapa tadi? Saudara. MBCNU Wilangan ya. Iya. MBCNU Wilangan si Anwar Muhammad Khairul Anwar yang bukan Anwar Sadat. yang bukan Anwar Sadat. Begitu yang tentu ada latar belakangnya, Bung. Kenapa kok ada Hari Santri begitu? Hari Santri. Kita sudah ngomong sudah ngomongin Hari Santri ya. Iya. Hari Ini langsung saja kita ngomong, kita ngobrol. Hari ini kita bicara soal Hari Santri. Kita kecil-kecil. Apa sih yang penting? Ya. Nah, gitu kan maksudnya? Iya, begitu. Yang penting sih kita senang. Senang gitu. Itu begini, Pak Pri. Nah. Harus ada perspektif. Oh, begitu ya. Harus ada perspektif KR untuk melihat Hari Santri. Ini kan semua sosial media sedang bicara saya santri, jaga bagaimana temanya itu? NKRI harga mati. Bukan ada temanya jaga kuat gitu loh, Bung. Kok nggak bisa? Siaga, Bung. Oh, siaga. Ya. Siaga, Bung. Ya, Santri siaga jiwa raga. Santri siaga jiwa raga. Tetapi tadi iya. Jadi ada perspektif yang kuat itu yang harus terus meluncur, terus menggeliat. Di samping misalnya kita hari ini sedang melihat di sosial media atau di banyak media itu bicara soal saya santri, saya ikut berjuang, NKRI harga mati, Nusantara tanggung jawab kita. Ini sangat besar semangat giroh-giroh kejuangan Pak Pri. Atau saya ingin bilang begini. Penanda kemerdekaan Indonesia itu pantas ya bagi santri untuk memperjuangkan penandanya. Ya, keterlibatannya begitu luar biasa ya dengan ulama ya. Jadi kesatuan-kesatuan militer tuh dulu yang bikin ini komandan-komandannya juga Hizbullah begitu. Walaupun akhirnya ya ada perjalanan yang membuat mitologi baru. Jadi kalau harusnya sentrum kejuangan, penanda kejuangan itu kepada pesantren atau kepada kiai-kiai yang telah membentuk kesatuan-kesatuan Hizbullah itu yang menjadi kesatuan-kesatuan hari ini, tapi dibikinkan mitologi oleh bapak kita itu. Misalnya tempat-tempat kayak Paseban Agung Mojokerto gitu ya, supaya tujuannya kayak pemujaan penanda-penanda lain tiba-tiba tujuannya di situ sebagai apa ya kalau boleh disebut ya kekuatan bersama-sama begitu ya, tempat berkumpulnya begitu kan, kira-kira begitu kan, Bung? Bisa begitu, bisa sumir itu gini, bisa begini. Bisa, memang kita sedang manusia ini, kita ini sedang butuh jalan, Bung, butuh penanda.
butuh media untuk membangun satu idiom sejarah atau idiom kesadaran. Kalau misalnya kita mau bilang ilahiyah itu, contohnya gitu. Ilahiyah itu juga butuh medium, butuh lagu-lagu yang bisa meresapkan hati, butuh sholawat, butuh kuburan yang bisa mendekatkan, kira-kira gitu. Seperti itu. Nah, kemerdekaan itu juga butuh idiom, Bung, bagi tentara, bagi para pejuang-pejuang. Nah, tetapi memang ada sesuatu yang agak ada keluar dari kehendak kepentingan santri. Penanda kejuangan yang sangat besar itu kemudian bergeser dikit-dikit, Bung, ke Paseban Agung, Polda diangkat baru itu nggak ke makam tapi malah ke Paseban Agung. Kalau ingin menjadi Panglima TNI harus ke Troloyo itu ya, ke Troloyo. Menjadi calon presiden begitu seperti itulah kira-kira. Jadi simbol-simbolnya paku bumi. Itu seperti itu. Jadi hilang dan tiba-tiba ini era Jokowi, santri mulai menggeliat. Ayo kita penting untuk membangun tanda. Mulai tahun 2015 itu ya dimulai misalkan Jokowi. Mulai membangun tanda idiom dengan kemerdekaan. Kepresnya 22 Oktober. Idiom kemerdekaan itu kita yang ambil alih harusnya. Ini juga sudah penting sekali. Sudah penting sekali. Sudah saatnya santri tidak hanya di pinggiran. Sudah saatnya santri terlibat terus. Sudah ini seperti sudah itu. Juga ada kepentingan menjadi bemper karena kelompok-kelompok sebelah begitu. Yang Islamnya. Iya. Tetap santri dulu kan. Yang Islamnya itu mulai tiba-tiba mulai baru mengkafir-kafirkan, mulai bikin kacau negara. Tentu bikin kita shock ya. Dulu seperti itu kita melihat ada Kiai Hasyim Asy'ari dari NU, ada Ahasan dari Persis, ada Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah, ada Ahmad Surkati dari Al-Irsyad, ada yang juga dari Fathul Anwar. Itu perjuangannya terhadap negara ini begitu luar biasa. Tiba-tiba ada transnasional Islam. Nah, sekarang pas gak dibutuhkan santri ya pelan-pelan mungkin, tapi pas dibutuhkan dengan kepentingan ya sudahlah santri ini dipakai untuk ini transnasional itu udah menggejala dan ini bikin agak kacau baru kira-kira gitu. Ada seperti itu ya. Kepentingan dipakai juga dikit-dikit gitu ya. Bung. Tapi yang lebih menarik tadi itu loh, Bung. Oh iya, Bung. Betul. Tadi. Ya yang mau kita bicarakan seterusnya mau apa gitu, Bung. Apa itulah. Setelah sekarang kita mau setuju nggak setuju mau dipakai santri dipakai untuk menghalau Islam transnasionalisme, mau dipakai mendukung, tapi kita sudah menjadi pemenang penanda, Bung, dan ini sangat penting, jelas gitu, sangat penting bagi wibawa, bagi harkat, bagi penerusan perjuangan, bagi penelusuran sejarah untuk kecerdasan. Jangan kita ditanda-tandai yang dimitos gitu loh, paku bumi lah, itu akhirnya itu, Bung, ya. Yang tadi itu kan sekaligus untuk itu, Bung, mendobrak dikotomi yang diklasifikasikan. Ini kita kembali ke religion of Java itu sekaligus menandai bahwa tidak ada dikotomi santri abangan, priai. Itu kan dikotomi untuk justru malah memecah belah seperti itulah. Itu nggak apa-apa, itu clickbait itu kan nulis aja membantu analisis sosial. Iya kan, sesuai pesanan pasar. Untuk itu kita iya Bung. Tapi saya lebih terkesima, makanya saya tadi sudah idiom terkesima itu kemudian pada hari ini kita melanjutkan lagi. Setelah penanda sudah jadi nih hari santri, udah keren sudah. Selanjutnya apa? Masa kita mau bikin idiomnya NKRI harga mati, kemudian mau bilang Nusantara kita harus jaga gitu. Ada nggak idiom lain? Atau ada nggak pekerjaan santri yang menjadi tanggung jawab lebih strategis lagi? Itu yang perlu dilakukan. Dilanjutkan itu yang strategis lagi.
Ya strategis ya itu yang dilakukan oleh Anwar dan teman-temannya itu tadi di saat temanya Hari Santri apa tadi? Di saat temanya Hari Santri NKRI harga mati apa macam Jaya apa tadi Bung? Itu loh Bung. Jayalah pesantren kita. Jayalah pesantren kita. Tapi Anwar membawa ke persoalan lingkungan keren. Dia bilang yang sangat mengesankan absen dari tema nasional. Itu menarik itu. Jadi kita akhirnya saya nyeletuk begini. Kalau dulu kita mengenal Palu Arit di ladang tebu, sekarang santri di ladang gundul. Perhutani. Ya. Pak Pri ini mau provokasi terus. Tidak lembut. Ya, itu. Proposal positif enggak apa-apa, Pak Pri. Iya begitu. Ya, saya juga menangkap begitu Pak Bung. Kenapa kita datang naik bis jauh-jauh? Seperti saya lihat ini Hari Santri ada yang beda. Ada yang beda. Sama digelar di pesantren. Sama gelar di pesantren ya biasa. Saya lihat, maksud saya sebagai santri biasa dan banyak lihat. Kemudian di lapangan, apalagi kalau bupatinya jadi dari pesantren ya diorkestrasi di lapangan di mana-mana Bung. Tapi ini tadi di gunung, di hutan gundul. Iya teman. Tunggu nanti ada videonya masih dikerjakan. Tunggu videonya. Nanti di KR53 akan memberikan laporan pandangan mata bagaimana situasi peringatan Hari Santri Nasional di lahan yang di konsensi perhutani tanah negara yang di konsensi perhutani di peta 7B atau 76B begitu tadi ya. Selanjutnya saya ingin bilang gini, Mas Anwar itu seperti idiomnya KR misalnya begini. Gimana Bu? Berarti harus dilanjutkan nih Bung, gitu ya. Santri harus melanjutkan perjuangan. Perjuangannya apa gitu? Ya Mas Anwar salah satunya menjadi menarik. Oh begitu ya. Jadi menarik walaupun dia bukan Anwar Sadat itu Mesir yang dikenal apa ya? Dikenal selalu melakukan perlawanan, tapi Anwar ini juga bisa membangun. Jadi kalau orang semua di sosmed itu bilang Hari Santri itu kan temanya kan misalnya soal penanda-penanda tadi Bu. Iya. Kita berjuang, Nusantara tanggung jawab kita, NKRI harga mati. Anwar bikin antitesa bahwa santri punya tanggung jawab ke depan. Iya. Apa itu? Tidak sekedar harga mati kalau kita memahami apa yang dilakukan Anwar tadi. Misalnya gini, tanggung jawab ke depan apa? Ya melihat realitas sosial lebih tajam. Lebih tajam itu kalau santri itu disuruh ngaji dan tunduk pada kiai, makna setelah tunduk dan ngaji itu melihat realitas Bu. Ya tidak sekedar berdiam begitulah. Tidak sekedar menjadi penanda. Harus ada kehebatan. Afirmasi realitas begitulah. Keterlibatan realitas, berperan secara realitas begitu kan? Jadi dia ingin meneruskan bahwa santri itu punya tanggung jawab membangun kesejahteraan hutan atau pensejahteraan hutan ya, keberdayaan kemarin keberdayaan yang hutan dibahas. Keberdayaan hutan dalam mana begini, masyarakat di pinggir hutan itu kan enggak menjadi konsen NU katanya Mas Anwar tadi begitu Bu. Iya bilang begitu ya, nanti dilihatlah komentarnya Mas Anwar ya. Konsen NU yang selama ini harus kuat di sini, harus kuat di sini ketika masyarakat di pinggir hutan itu di dalam konsep keberdayaan masyarakatnya juga menjadi bagian yang belum berdaya. Hutannya semakin tergerus Bung, semakin gundul, semakin dikonsesi, dieksplorasi. Belum waktunya ditebang, sudah ada penebangan, dieksploitasi berlebihan. Nah itu diingatkan oleh Mas Anwar, ayo kita santri ini berjuang di realitas yang lebih kuat untuk bagaimana umat ini nanti menjadi NU lebih emosional, lebih militan Bung, ketika dibela gitu. Seperti itu ketika dibela kepentingannya. Keren Bung. Nah, KR melihatnya begitu. Terus ada lagi nih misalnya gini, kalau kita terjemahkan lagi, coba gitu nanti ada orang bikin upacara Hari Santri itu di bekas galian C. Maknanya santri loh itu. Kalau yang lain sudah pernah ada memang. Tapi santri kan
Tadi ribuan dan Forkomindanya. Wow. Ini yang belum kita sampaikan. Coba berapa jumlahnya itu? Dan itu nggak perlu advokasi yang gini-gini nggak perlu. Harus saudara-saudara kita datang di upacara Hari Santri. Tidak seperti itu, cuma satu tok yang dihubungi. Kalau mau memberdayakan masyarakat pinggiran hutan di dalam konsep situasi yang sedang kita baca itu tidak lagi gini-gini Mas Bro. Nulis gagasan, ide, terus bikin namanya kemarin itu bisa moderasi, bukan advokasi lagi Pak. Terlalu keras. Moderasi dengan pihak-pihak terkait diajukan ke Jakarta, dinilai secara independen. Soalnya objeknya bukan lagi dilakukan advokasi, tapi moderasi moderasi dan apa itu ya? Lobby, moderasi lobby. Itu. Jadi itu barang tuh. Tetap Hari Santri bukti cinta NKRI. Pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi. NKRI harga mati loh, saya bisa juga nyanyi Hari Santri. Walaupun yang ini tetap penting ya, dikirain Roji saya tidak bisa nyanyi Hari Santri. Nyanyinya mukjizat itu nyata terus itu. Dan dia bilang itu Mas Pri nggak ngerti. Nadim itu sudah ke pondok saya Hari Santri katanya begitu. Aduh, ngece itu. Nanti kalau dia tahu Nadim kesini, waduh gimana dia mau tahu. Jangan bilangin kapan, kalau dia kapan jangan dibilangin nanti. Lanjut Bung. Iya. Coba bayangin itu santri dengan 1.000 orang MWC ke Galian C. Piye Bung bayangno? Apa yang terjadi? Orang polisi pasti mau ngeluarin izin misalnya pemerintah daerah kalau dia lahannya pertanian itu udah mikir dia Bung. Mikir mau konflik yang mau dilindungi siapa? Misalnya yang dilindungi korporasi, mikir Bung. Mikir gitu loh. Bayangin itu. Pasti kita datang kan kalau di situ datang pasti datang. KR53 tetap datang tetap siaran kayak tadi. Ya kita sama dulu lah, kita membahas Hari Santri di KR53 calon Kapten Pertendian nomor 53 Jombang begitu tadi. Jombang Indonesia. Jombang Indonesia tetap urusan Indonesia tidak boleh. Siapa tuh yang mau disalam itu, Bung? Salam siapa? Belum kita catat Belum kita catat ini. Tulis, Bung. Kepada Cak Usma. Di mana itu? Cak Usma itu temannya Imam. Oh, di mana Cak Usma? Cak Usma itu di Aswaja PPM Aswaja, Bu. PPM Aswaja. Jadi media-medianya Aswaja itu mengumpul di satu komunitas atau organ besar di bawah NU gitu. Nah, hari ini dia mesti terlibat membranding kawan-kawan untuk bicara santri. Kita salam, Bung, supaya bikin brand-brand yang ke depan, yang lebih progresif gitu. Ya, pada Cak Usma yang ada di Jakarta, mana? Jakarta. Salam sehat dan salam bahagia tentunya. Nah, jangan lupa santrinya dong diajak bikin idiom, bikin bagaimana perannya, afirmasi realitasnya harus benar-benar dijalankan, begitulah. Terus kepada ini, Bung. Ini Mbah Dukuh. Imam Ajis itu, Bung. Kiai yang mengafirmasi isu-isu kekerasan 65 itu. Oh, itu. Pondok Cendekia di Jogja, Bu. Jogja. Tetap salam sehat. Dan salam bahagia selalu. Mbah Kiai Imam Ajis, Mbah Dukuh. Imam Ajis. Seperti lihat beberapa pondoknya beberapa santri lihat kena COVID ya kemarin. Iya. Gitu. Ada lagi, Bung, anak muda yang temannya Cak Usma itu
Agus John. Agus John. Agus John itu sekarang di Lamongan, Di Lamongan. Halo Agus John yang ada di Lamongan. Lamongan mana ini? Lamongan Lor. Ploso Wahyu. Daerah mana? Oh, Lamongan Lor ini kayaknya. Ini Bung kota, Bung, dekat Kota, kota. Lamongan Kota. Di Lamongan Kota Agus John. Itu dulu Ciang Sana Farm. Oh, Ciang begitu. Sana Farm jadi kambing, Bung, kambing peternakan kambing. Tapi sekarang balik kampung. Balik kampung. Obat dari Dan cengkraman setan-setan kota. hantu-hantu kota. Hantu-hantu kota. Balik kampung Ya, membangun membangun desa. Jadi Ya, kepala seperti desa. Jadi kepala desa Itu, di Bung. sana. Ya begitu. Itu nanti kita tambahin teman-teman yang lain untuk disapa di sini di salam-salam. Jangan lupa teman-teman yang memantau siaran kami di KR 53 ini. Ada Gus Mami, Bung, Gus Mami. Gus Mami. Gus Mami. Mm-mm. Hamid Bisri, Bung. Gus Mami Hamid Ini Bisri. Arif dia nemeni anak-anak muda. Oh. Di Jombang. Dia Tekun ya. Dia di mantan sekretaris PCNU. Sekarang di PCNU. rumah sakit. PCNU Rumah sakit Jombang. NU. Ya. Gitu. Dia aktif nemani anak-anak muda. Dulu di kampus Darul Ulum udah. Bung, tadi bicara santri itu saya itu ingat lagunya Nasi Daria, Bung, di tahun 80. Keren nanti. Iya, suasana di kota santri asik menyenangkan hati. Ah, itu Pagi, malam, dan sore hari muda-mudi ikut mengaji. seperti itu kalau Nasi Daria dulu itu. Nah, itu. Dan lagunya keren. Keren, Yang sampai keren sekarang. itu sudah mikir gini. Bayangkan. Yang soal perang tuh loh. Ya. Lagu perang tuh, Bung. Lagu perang. Perdamaian, 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 seperti itu ya. Banyak yang cinta damai. Liriknya itu loh, Bung, Tetapi menarik. perang makin ramai. Bingung untuk memikirkan. Tapi tentang lagu santri itu tadi, Bung. Kalau bicara santri itu kadang-kadang saya ada sesuatu yang membuat saya itu prihatin kadang-kadang. Bukan sesuatu yang menyesal nih Mas Pri, gak jadi nyantri dulu. Sempat murtad nyantri. Tetap saya, tetap stigma saya adalah stigma santri, iya. tetap. Tapi kan mau saya itu dulu santri terus Santri, keluar gitu. santri tidak harus mondok kan. Kalau melihat baca bukunya Clifford Geertz kan, santri itu kan tidak harus mondok. Saya banyak bisa mengutip Al-Quran, bisa mengutip itu tidur, Bung. Tapi Bung, Tiap pagi mendengarkan mbah saya mengaji itu, meskipun ngusoli tapi saya bisa ngikutin semua. Sekolahnya. Tolangal batarun ngalahin. Nah, itu saya bisa. Itu mbah saya dulu. Iya, saya pikir itu. gini Mas Pri, ini serius nih begini. Dulu saya MTS, kemudian Alia. Iya. Aku tadi kepikir Mas Pri kok saya sempat keluar dari santri. Dulu saya itu suka mendengarkan lagu gambyong-gambyong, apa itu lagu tayub-tayub itu. Itu mbah sempat menegur, kita ini adalah santri, kamu kok lagunya ini. Nah, itu ingat sekali itu mbah saya. Kalau beliau ngaji pagi itu, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Iya, itu saya itu. Kalau kayak langsung hayal gimana ya, sering ditirukan anak-anak sana gitu dulu itu, Bung. Oke, Gitu. Bung. Lanjut, Bung. Ya, itu keprihatinan saya itu, Bung. Maksud saya bukan itu tadi yang kalau ada Kan ada santri guyonan yang iya. Maksud saya ini situasi di sini loh, Bung, di Jombang terutama Gimana? yang sudah mendapat predikat santri. Kalau ada berita-berita tentang penyimpangan yang dilakukan kiai, pemangku pondok, itu saya benar-benar prihatin. Akhirnya saya kerap memplesetkan lagu itu, suasana di kota santri. Suasana di kota santri, ada anak kiai. Itulah. Itu yang membuat saya prihatin kadang-kadang. Tapi itu sebenarnya begini, Bong. Ini saya klarifikasi nih orang Jombang nih, Bong. Itu heroik juga itu diperjuangkan oleh aliansi santri Jombang. Iya. Maksudnya heroik juga diperjuangkan untuk
bicara ketidakadilan itu. Benar-benar harus dibongkar itu ya. Tapi memang ya karena struktur kuasanya sangat kuat, Bung. Jadi ya nggak sesederhana begitu. Itu demonstrasi juga loh, Bung. Kumpul-kumpul demonstrasi Di depan kantor bupati, DPR, konsolidasi dengan bupati. Aduh, banyak itu. Tidak ada ketidaklanjutan. Diselidiki polisi kok sepi. Begitu, Bung. Itu pelajaran, Bung. Memang tidak selalu perjuangan tidak harus selalu menang lah, Bung. Kadang-kadang kalah juga penting. Ada batu sandungannya ya. Untuk menghidupkan kejuangan itu memang nggak boleh selalu menang, Bung. Gitu. Termasuk ini nggak apa-apa kalah terus. Ini agak miris ini, banyak orang-orang luar kota tanya ini gimana ini ya. Aduh, ini gimana ini ya. Tapi yang lebih keren, Bung, saya sempat mendengar ada anak-anak yang santri-santri itu. Ini bukan Hari Santri Nasional, HSN. Akronimnya menarik. Apa itu, Bung? Hasan. Hari Santri Nasional. Besok mau kemana? Saya mau ke Hasan. Apa itu? Hari Santri Nasional. Ternyata anak-anak muda yang gaul-gaul itu keren. Sudah mulai bikin akronim yang menarik. Temannya akhirnya bingung ini. Temannya akhirnya mau kemana? Mau ke Hasan. Apa Hasan? Hari Santri Nasional ternyata. Lanjut, Bung, mulai. Tadi soal hutan, soal tambang. Menurut kita tadi kan. Yang selanjutnya mungkin lebih besar, bahwa santri mulai memikirkan merebut kue kekuasaan, kekuasaan yang sangat besar ini di Indonesia ini, dan didistribusikan kepada rakyat yang lebih besar, Mas Bro. Kalau sudah bicara begitu, idiomnya udah gak kebaca, sangat besar, Bro. Tambang, nikel, hutan, waduh, yang dikuasai segelintir orang. Itu yang harus rakyat-rakyatnya harus ditata untuk bikin apa tadi itu, moderasi loh. Nggak mau lah kalau santri itu nggak advokasi atau begini apa namanya apa ya, tangan kiri biasanya. Kiri. Kiri simbol perlawanan biasanya. Perlawanan gini enggak lah. Enggak cukup karena santri begitu besar. Bukan persoalan tidak mampu. Bukan persoalan besarnya malah. Iya, bukan. Ya itu tadi bukan persoalan tidak mampu. Kekuatannya sudah jelas. Kekuatannya jelas. Yang gini itu kan yang enggak kuat, Bung. Kalau dihitung secara geopolitik, wah, sudah. Waktu pemilu semua ngaku santri, Bung, sampai yang tapi buktinya, Bung, apa itu? Keuntungan bagi Jokowi, Pak Jokowi. Iya, Pak D Jokowi. Pak D Jokowi. Temannya presiden itu ya, Bung ya. Iya. Awal-awal kan kita ingin bilang itu untung sekaligus gambar peta politik, Bung. Gambar peta kekuatan santri itu melampaui. Itu kan yang kerap tidak dipahami oleh orang-orang ngaku pinter geopolitik, ngaku ternyata santri itu partai tersendiri. Padahal semua udah ngaku santri. Kekuatan bikin idiom tadi itu merebut sumber daya yang besar untuk kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Itu kan amanat undang-undang loh. Amanat undang-undang. Jadi nggak bisa lagi kita bilang NKRI harga mati Nusantara tanggung jawab kita ya. Apa isinya? Isinya apa gitu. Ya, untuk melakukan konsolidasi meskipun ini ada santri kemudian menjadi buruh. Terus ini ada konsolidasi santri, buruh ini tetap milih santri sepertinya. Buruh-buruh ya santri. Tadi itu loh, kalau sudah mau pemilu, semua partai itu kalau pengandaiannya ini negara Soviet sana, Bung ya, ada komunis, misalnya komunis abal-abal, ada ateis beneran, ada macam-macam gitu, ada yang Tuhannya perut makan aja, ada yang Tuhannya Arya matahari, Abdul Butun. Itu semua ngaku kalau waktu pemilu ngaku santri, Bung. Kan berarti kan sangat strategis, Bung. Meskipun Abdul Butun kaulane perut. Itu.
Ayolah. Nanti Bisa kan saya? Ini kan bahasa santri apa masa lupa? kalau sudah begitu, wah, kita akan hadir untuk liputan khusus yang punya pikiran progresif, ya. Tentu progresif. Ini kok gayeng ini gimana ini? Nggak tahu, saking semangatnya, Bung. Eh? Kan kita Iya. belum pernah keluar murtad jadi dari santri kan. Bung? Gitu. Benar ya. Ada yang perlu disapa lagi tidak Bung ini Bung untuk malam ini Bung? Saya mau godain santri Medan, santri Padang itu gimana mau ada orang Iya, ya? itu. Apa di Padang juga disebut santri? Apa di Padang juga disebut santri ini? Ya, hidup. Teman di depan kita ini ada kawan dari Padang loh ya. Maksudnya itu begitu. Bikin apa? Deket sama kita. Model kelas kultur berbeda, santri di dalam konsep Padang dan Jawa. Gitu ya. Kalau kita sih senengnya godain aja. Godain Jadi, aja. godain aja, jadi. Tapi santri banget loh dia. Ini. Halo Mas Denny yang ada di depan kita. Habis dari mana Mas Denny? Dari kandang. Punya usaha teman. Usaha Telur sekarang. ayam telur. Ekspansi dari usahanya 35.000. Nanti telur. waktu telur jeblok, hari santri berikutnya kita upacara di situ Bung, di kandang telur. Di kandang telur. Tentu Kita kembali mendengarkan Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri bukti cinta pada negeri, Ya. ridha dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Oke Bung, cukup. Bung Denny, aku bisa nyanyi Hari Santri, tidak hanya mukjizat itu nyata. Oke Bung, cukup Bung. Nah, Begitu ya. nanti kita saking semangatnya. Saking semangatnya nanti tidak jelas-jelas malah kicau-kicau. matur. Malah ngocal-ngocol. Ndak karo-karoan. Tentu saja kita sapa dulu teman-teman yang santri-santri semuanya tetap sehat, tetap bahagia, tetap tangguh. Tetap yang menjadi citra dirinya, Bung. Tetap yang tawadu, tapi punya kecerdasan yang melampaui ketawaduannya. Jangan tawadu akhirnya Jatuh gitu. Ini tawadu tapi melampaui kecerdasannya. Lebih bagusnya tawadu tetap istiqomah. Oh, itu nama masjid kampung saya, istiqomah. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.